biar kedengaran. Tunggu dulu. Nah ini nak kami. Nah ada di permasalahan gunungnya. Ini aslinya haru kami nih. Cuma jangan itulah di kita bermedia sosial tadi. Nah, kemudian saya menyampaikan sedikit ada legalitas beliau. Sedikit legalitas mungkin salah satunya sering dipertanyakan di media sosial, Panglima itu siapa? Panglima ini siapa? Karena mungkin ini tempatnya mungkin aku menyampaikan momennya terbuka karena ini sudah ada asik-asik juga di medsos itu. Saya tidak sakit hati dengan medsos itu. Malah saya bangga dengan komen-komen yang luar biasa. Karena saya selalu ingin merangkul mereka menjadi satu. Ya. Itu salah satu yang mau tanya kenalkan diri saya. Saya nama Kang Miki alias Panglima Tiga. Lahir di Kartanegara, daerah Jembayan, dan orang tua saya murni orang Kalimantan. Orang Kalimantan itu umum. Pastikan darah saya murni orang Kalimantan. Dan di situ aku menyambung pandangan Abang Adit. Kalau ingin tahu jelasnya keturunan saya, datang ke sini. Akan saya bukakan legalitas saya. Saya ini dari mana, suku apa yang nyatanya dalam kata akhir aku lahir di Kalimantan dan asli orang tanah Kalimantan. Mungkin wajahku tidak sama, tetapi legalitas yang tercatat di sipil atau pemerintahan jelas di situ statusku apa, sukuku apa, keturunanku apa, itu sudah jelas. Itu legalitas diriku ya. Orang di medsos itu tanda kutip bertanya ini suku ini seperti ini kujelaskan. Karena kemarin memang aku tidak mungkin dibuka. Biar asik sedikit lah medsos, biar ada cerita. Itu salah satunya. Ini kenapa aku minta izin dengan Abah. Beliau seorang Abah angkat juga walaupun bagaimana. Di sini ada berapa legalitas atau kedudukanku. Nah, kedudukanku. Dan di sini kan sering dipertanyakan. Satu, ini legalitasku sebagai ketua Lakti Setanah Borneo. Ini Kaltim dan ini Kalimantan. Ini resmi dikeluarkan, boleh di-like, boleh di-zoom. Namanya siapa? Nah, ini jelas? Jelas? Nah, ini saya sebagai ketua Lakti yang dilantik resmi. Seandainya kurang jelas, boleh. Legalitas yang lainnya boleh. Tapi tidak mungkin saya bawa semua, bilang apa juga. Sepintas. Ini satu. Nah, kedua. Di sini jelas. Aku diangkat menjadi polisi UPAS di LAD. Ketua polisi UPAS di LAD. Ini jelas. Nah, Lembaga Adat Dayak LAD. Ini jelas. Ini SK-nya. Jadi kalau menanyakan legalitas diri saya, lanjut. Nah, di sini ini Yayasan Teater Kelewang saya menjadi ketua. Coba jom, ini saya jadi ketua. Tidak main-main. Ini Menteri Hukum dan HAM yang jelas, yang tercatat. Nah, ini berapa sudah? Oke? Lanjut. Nah, di sini saya diangkat menjadi Panglima Besar LAD di Ragam Budaya. LAD, Ragam Budaya. LAD, Lembaga Adat Dayak Kalimantan. Ini jelas saya diangkat menjadi. Jelas, lengkapnya ada. Nah, itu. Ini lagi. Nah, ini Kang Miki. Nah, ini SK-nya. Se-Kalimantan. Ini jelas SK-nya. Kalau misalnya kurang jelas bisa dipertanyakan. Siapa yang mengeluarkan? Datang. Nah, ini. Nah, di sini ada 2 surat tugas khusus dari Kesultanan. Nah, dan Lembaga Adat Dayak. Tugas khusus. Nah, biar jelas.
Itu jelas ini, kalau misalnya kurang percaya boleh hubungi nomor saya, jelas di situ. Nah, ini Pondok Bujak Etam Benua, saya menjadi wakil ketua. Menteri Hukum dan HAM, jelas. Tercatat, lihat namanya Tarmiji. Ini Tarmiji. Nah, ketua umum kita Tarmiji. Ini legalitas saya, supaya di medsos itu tidak ada opini Panglima Kijang ini mengaku-ngaku sebagai Panglima Kijang. Nah, ini lagi. Nah, ini Pondok Bujak. Nah, ini Pondok Bujak SK-nya. Nah, ini Pondok Bujak ini Menteri Hukum dan HAM. Ini diberi wewenang dari LAD, Lembaga Adat Dayak. Jadi ada dua, dari LAD Lembaga Dayak dan di Menteri Hukum dan HAM. Nah, saya juga pernah duduk di Tameng Adat jadi ketua DPC, tapi sekarang juga saya mengundurkan diri. Nah, Tameng Adat saya, jelas nama saya Tarmiji. Nah, di sini Tarmiji. Nah, itulah salah satu legalitas diri saya yang saya sampaikan kepada masyarakat yang luas. Dan di sini saat ini masih saya tunggu SK dari SK dari ada satu SK nasional yang akan diterbitkan untuk saya dan dikeluarkan langsung dari pusat Jakarta, dan saya menjadi ketua 5 provinsi. Itu ketua Likmas untuk setanah Borneo, dan saya juga menjadi ketua umum. Itu masih dalam proses pengeluarannya. Dan di situ juga tugas saya bilang Abah juga, mohon maaf. Dan saya juga di dalam organisasi ormas yang ada di beberapa ormas dan organisasi saya diangkat menjadi seorang penasehat. Nah, mungkin itu aja pemberitahuan kepada semua anggota atau semua netizen yang mungkin opininya agak kurang bagus, tapi saya tidak pernah hati saya logowo itu kuanggap biasa. Saya tidak pernah akan itu, hanya saya juga mohon maaf seandainya ada opini-opini saya, balasan saya yang kurang pas itu. Nah, dan di sini kami dengan Abah Ahim ini ketua umum LBK sebetulnya tidak ada masalah. Yang bermasalah ini opini di luar. Ini seperti ini ketua DPD, nah, seperti ini wakil ketum, dan beliau sampai hari ini tidak masalah, tetapi opini itu yang membuat kita harus duduk di sini. Nah, kalau masalah saya jadi anggota, saya juga tidak keberatan juga melepaskan itu, supaya di dalam kita bermasyarakat, berorganisasi atau bersaudaraan, jangan sampai itu opini itu timbul karena saya bertahan di sini. Saya tidak mau, karena bilang Abah juga, kita di sini tidak memandang suku dan ras. Siapapun yang mau bergandengan sama kita, ayo kita bersama-sama. Karena bahasanya begini, kita ingin sesuatu untuk bahasanya ini, kita ingin sesuatu untuk menjaga tanah Borneo. Selama kita tidak bersatu, itu tidak akan mungkin terjadi. Selama kita tidak bersatu, kita harus bersatu, rapatkan barisan, satukan tujuan. Itu kita baru bisa mengatur tanah Borneo ini, dan bahasanya menjaga tanah Borneo kita yang tercinta. Mungkin itu aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini ada sedikit lagi tambahan. Pada intinya tadi beberapa kerancuan Handi si kue kan di kurang jelasan ataupun kurang transparan pada hari ini sudah kita kelarkan di sekretariat DPP Ragam Budaya Kalimantan. Jadi sekali lagi kami selaku yang memediasi, yang menyiapkan tempat, kita